Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Baisan di channel Ihsan Tani dan channel Ihsan Petani Muda tentunya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Baisan sudah berada di lahan Baisan. Ini adalah lahan Baisan yang di sini Baisan budidaya tanaman timun varietas Mira F1 yang tepatnya sekarang usianya adalah 27 HST tanam biji ya, 20 HST tanam biji teman-teman. Ini lahan ini, dan kemarin juga sudah Baisan update ada karena memang lahan ini pas tanam biji terserang hama tikus banyak sekali. Ini adalah lahan 100 ubin, cuman Baisan kemarin sulami sampai 2200 batang, jadi hampir 50 ubin, hampir separuh. Dan setelah itu penanaman sudah siap. Kemarin di sini juga ada masalah, yaitu masalah yang terkena keracunan Amexon, herbisida Amexon ini teman-teman. Ini hampir habis 50%. Baisan sudah aplikasikan semprot nutrisi ya, kemarin yang juga dikasih oleh petugas petrokimia Kayaku, yang kalau memang tunasnya tidak terkena itu masih bisa tumbuh lagi, masih bisa hidup yang seperti ini. Baisan sudah prediksi kemarin kalau yang pupusnya tidak kena insya Allah masih hidup. Cuman kalau yang terkena dari kecil, dari bawah, dari tunasnya pasti mati teman-teman. Padahal yang memang sudah Baisan update kemarin, yang belum lihat bisa lihat videonya di video yang satu ini ya, ada, lihat saja. Itu sudah Baisan bahas, sudah Baisan bahas semua ya, tinggal dilihat dan dipelajari, dan mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti ini. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini Baisan sudah tidak akan membahas tanaman ini lagi. Biarlah yang sudah berlalu kita rawat, yang masih hidup dan masih bisa kita rawat. Nah, 27 HST ini Baisan akan melakukan proses pemupukan ya, pemupukan yang ketiga teman-teman. Nah, sebelumnya di sini Baisan akan kasih tahu dulu untuk teman-teman semua, karena memang lahan ini juga kurang perawatan, pemupukannya juga kurang tepat. Dalam artian kurang tepat itu adalah kurang tepat pemupukan di 1, 2, 3, 4 kurang tepat waktu maksudnya. Nah, untuk pemupukan tanaman timun tanam biji itu saran Baisan pemupukan di 12 HST. Ini tanam biji ya, kita bahas tanam biji 12 HST. Setelah itu selang 5 hari berarti 17 HST. Selang pemupukan yang ketiga itu adalah di usia 22 HST ya. Setelah pemupukan ketiga, pemupukan keempat itu di usia berarti 27 HST ya. Ini adalah di 27 HST teman-teman. Ini pemupukan yang ketiga, seharusnya sudah keempat ya. Sudah dikatakan tadi berarti sekitar 12, 17, 22, 27 keempatnya. Nah, ini kurang satu, cuman kemarin juga sudah Baisan bahas, kurang perawatan, kurang pemupukannya, kurang tepat waktu. Nah, di pemupukan kali ini yaitu adalah tahap proses pelebatan bakal buah dan juga bakal buah timun teman-teman. Ini sudah memasuki fase generatif, yaitu masa-masa pembentukan bakal bunga dan juga buah. Ini sudah kelihatan bakal buahnya ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini bakal buah. Ini kalau kita pacu lagi, pokoknya agar lebih lebat lagi dan lebih jadi nanti bakal buahnya menjadi timun yang sempurna, kita harus pupuk, aplikasi pupuk yang tepat untuk melebatkannya. Nah, langsung saja di sini kita bahas, kita racik pupuknya agar durasinya tidak terlalu lama. Sekali lagi Baisan katakan, untuk proses generatif, masa timun generatif yaitu adalah di usia sekitar 25 sampai 27 HST tanam biji ya, tanam biji teman-teman. Jika pindah tanam berarti biasanya setelah pindah tanam masa generatifnya yaitu adalah usia sekitar 20 sampai 25 sekitar itu kalau pindah tanam ya, karena di persemen itu juga membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Oke, pemupukan yang ketiga yang seharusnya dibuat 27 HST itu untuk timun kali ini, timun Mira jelas. Oke, kita racik. Kita racik. Ini ada Pak Mingun yang selalu membantu Baisan di kesempatan kali ini, dan itu adalah juga tanaman CMB-nya yang betul-betul kurang perawatan teman-teman. Lagi fokus di CMK. Oke Pak Mingun,
Kita racik pupuknya. Yang pertama NPK. Nah, ini NPK biasanya menggunakan NPK Ponska yang subsidi, teman-teman. Jadi kalau biasanya banyak sekali pertanyaan, apakah NPK subsidi itu juga bisa diaplikasikan? Ya tentunya juga bisa, teman-teman. Tapi kalau mau menggunakan yang non subsidi itu juga lebih bagus ya. Pakai NPK Ponska juga bisa, pakai yang non subsidi juga lebih bagus. Terserah, cari pupuk yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua. Biasanya hanya selalu pakai itu, cuman pupuk pelengkapnya juga harus pas dan juga tepat. Itu per 25 liternya ini ya, per 25 liter kan, jika 25 liter itu dikasih 5 ons. Pokoknya kira-kira lah sekitar, kalau itu biasanya menggunakan itu ya, biasanya selalu menggunakan gayung itu, jadi sudah terbiasa. Kira-kira pokoknya kalau takaran segitu sekitar 500 gram sampai 550 gram per jerigen 25 liter ya. Itu pupuk NPK-nya. Sekali lagi NPK-nya, teman-teman mau menggunakan NPK Ponska ataupun NPK yang non subsidi, terserah. Pakai yang subsidi bisa, pakai yang non subsidi lebih bagus. Jelas ya ini ya, sudah ya. Jelas. Nah, kayak Bamingon sudah ditaruh ya. Apa ya? Ya, itu pelengkapnya. MKP-nya dikasih 7 sendok makan per 25 liter air. Nah, itu ya. Yang paling penting adalah pupuk pelebatnya, yaitu pupuk pelebatnya di sini biasanya menggunakan MKP. Coba sini yang satu itu MKP ya, ini teman-teman. Jangan lupa pemainnya 7 sendok ya, 7 sendok per 25 liter air ini teman-teman. Jadi kandungannya ini adalah kandungan fosfatnya sekitar 52% dan juga kandungan kaliumnya sekitar 34% ya. Jadi tinggi akan fosfat. Nah, fosfat di sini sudah sering bahas di semua video, yaitu fosfat untuk di masa generatif adalah fosfat untuk memacu pembentukan bakal-bakal buah dan juga bunga ya, buah dan juga bakal bunga dan juga bakal buah teman-teman, entah di tanaman gambas, paria, cabai, timun, pokoknya selalu biasa menggunakan ini pupuk pelengkap mono kalium fosfat. Jadi kandungannya adalah fosfat dan juga kalium. Nah, kaliumnya juga di sini diaplikasikan untuk mencegah rontokan, tentunya kandungannya sekitar 34% ya kalium. Dan juga kalau kita bahas manfaat kalium dan fosfat juga sangat banyak sekali, cuman ya kita ambil poin-poinnya saja. Yang jelas untuk kaliumnya ini untuk mencegah kerontokan dan juga memperbaiki kualitas buah dan rasa tentunya untuk kaliumnya. Nanti di masa pemanenan pupuknya diganti dan akan Basen bahas tentunya untuk pupuk di masa-masa panen. Nah, di sini juga Basen katakan, jadi teman-teman tidak harus menggunakan MKP dari Pak Tani ya, bisa menggunakan MKP dari Merauke itu juga bisa, ataupun dari MKP dari Santani juga ada kalau nggak salah. Terserah, cari pupuk yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua. Tidak harus MKP dari Pak Tani. Yang penting kandungannya adalah fosfat dan juga kalium teman-teman. Ini aplikasinya nanti Basen katakan sekalian biar nanti takutnya Basen kurang tepat waktu untuk pemupukan. Setelah pemupukan MKP ini kan 27, berarti nanti pemupukan yang berarti keempatnya, yang seharusnya kelima ya, tapi ini untuk pemupukannya keempatnya di usia sekitar 32 ataupun 33 ya, 32 ataupun 33, pokoknya selang 5 sampai 6 hari setelah pemupukan. Nah, ini nanti di 27 berarti di 32 ataupun 33 teman-teman. Pupuknya masih sama ya, menggunakan NPK dan juga MKP. Nah, biasanya setelah 33 nanti sampai di 6 hari kan 38 itu sudah memasuki masa panen. Jadi ini untuk aplikasi MKP di masa generatif yaitu cuma 2 kali ya. Kalau tanam biji ya di usia sekitar pokoknya 25, 27 sampai 32 aplikasi 2 kali ya. Nanti generatifnya di masa panennya ganti pupuk lagi teman-teman. Nanti akan Basen bahas. Pokoknya selang 5 sampai 6 hari setelah pemupukan.
Intinya seperti itu ya. Ini sambil nunggu Pamingun siap, nanti untuk takaran pemupukannya kita bahas lagi. Jadi di sini bahasan ulangi lagi teman-teman ya. Terus untuk pemupukan timun kita bahas yang namanya pupuk awal. Kita kalau pupuk awal yaitu tanam biji itu di usia 12 AST ya. Kita bahas pemupukan tanam biji 12 AST. Terus pemupukan yang kedua selang 5 hari di 17 AST ya, 17 AST. Pemupukan yang ketiga itu di usia berarti 22 HST ya. Itu pemupukan yang ketiga. Pemupukan yang keempat itu di usia berarti ya 27 HST. Nah, seharusnya ini sudah pemupukan yang keempat. Harusnya, cuman kemarin pemupukan telat jadinya pemupukan hanya 3 kali. Ini tanam biji. Jika tanam biji, jika pindah tanam, biasanya kalau untuk lahan pindah tanam itu di persemaian 1 minggu. Setelah itu pemupukan yang pertama 5 hari setelah pindah tanam ya. Selanjutnya berikutnya juga 5 hari setelah pindah tanam. Untuk pemupukan hampir sama, nanti di pemupukan generatifnya itu di sekitar, kalau pindah tanam berarti sekitar di 25 HST 30 HST. Nanti di usia 35 itu biasanya sudah panen karena sudah tinggal di persemaian itu 1 minggu. Hampir sama, kalau ditanam biji pokoknya sekitar 25 generatif, kalau untuk pindah tanam sekitar 20 sampai 25 pemupukan MKP nya teman-teman ya. Intinya seperti itu ya, karena memang Baisan jujur untuk perawatan timun ini sudah hampir maksimal. Kemarin juga pemasangan ajir dan juga tali belnya sudah Baisan suruh 6 orang untuk merambatkan. Untuk proses pemasangan tali belnya cuman ya kurang sempat teman-teman. Dan parahnya lagi adalah CMB-nya kurang perawatan loh ya. Tak apa-apa lah. Oke, nanti ini berhubung ada yang ketinggalan di gubuk, itu corongnya ketinggalan, nanti diambil dulu, takut kelamaan. Nanti kita bahas untuk masalah takaran pemupukan per pohonnya teman-teman ya. Kita lanjut ke takaran pemupukan teman-teman ya. Jadi untuk 1 pohon itu dikasih sekitar 100 mili per pohon. Nah, ini yang sulaman teman-teman. Ini 20, usianya 20 HST 20 HST pindah tanam setelah tanam biji, karena di persemaian juga 1 minggu. Kira-kira dikasih 100 mili per pohon. Sebentar. Ini yang kecil, coba pemingan ya oke ya, jelas ya. Dan pokoknya untuk takarannya 100 mili per pohon di pemupukan yang ketiga ini di fase generatif, yang harusnya sudah di 4 kali di fase generatifnya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan ini nanti untuk pemupukan selanjutnya, yang pemupuk selanjutnya yaitu adalah di usia 32 atau 33 ya. Itu teman-teman jika seumuran dengan Baisan tinggal aplikasikan pemupukan selanjutnya 32 atau 33. pupuknya sama, NPK dan juga KNO NPK, maaf teman-teman, NPK dan juga MKP monokalium fosfat diaplikasikan 2 kali. Dan juga bisa disemprotkan. Misal ini sekarang dipupuk, besok selang 2 hari atau 3 hari disemprotkan, itu lebih bagus, mantap, biar lebih cepat untuk pembentukan bunga-bunganya teman-teman. Oke, jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan bisa ditanyakan saja di kolom komentar tentunya. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, karena nanti channel petani muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Baisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman, amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.